wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kajian tiap malam Ahad. Mudah-mudahan istiqomah terus ya. Karena mengkaji Quran ini hukumnya fardu ain, wajib. Kalau ibu Senin Kamis itu sunnah. Bolak-balik saya ulang sini kan. Senin Kamis itu sunnah. Tahajud itu sunnah. Duha itu sunnah. Tapi kalau mengkaji Quran hukumnya wajib. Nggak bisa iseng, nggak bisa main-main, nggak bisa ditinggalkan ya. Tapi sayangnya bolak-balik saya umumkan di mana-mana yang hadir cuma segini-segini. Yang insyaf aja berapa orang. Ibu ngajak teman nggak malam ini? Teman, tetangga, saudara, diajak terus. Bohong kok. Ada ngajak nggak tadi? Ngajak teman, ngajak tetangga, ngajak Bu Ida ada? Hah? Kan nggak ada salahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan iman Islam, yang lain kafir, yang lain murtad ya. Yang kedua, kita bersyukur masih mau ngikuti pengajian, yang lain ke mall, ke pasar, tidur, nonton TV, ngobrol di rumah. Yang ketiga, kita bersyukur masih diberikan kesehatan, yang lain sakit berbulan-bulan di rumah sakit, meninggal tidak, sehat tidak. Ya, ada yang sakit mulu tapi nggak meninggal. Hari ini tema kita malam ini insyaallah merawat ikhlas. Catat Bu, silakan dicatat, nanti rumah sampaikan sama suami, sama istri, sama anak, sama teteh. Merawat ikhlas. Udah? Kenapa harus ikhlas? Why? Sebab ibadah yang diterima Allah hanya ibadah ikhlas. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Walaupun orang musyrik benci, kata Allah, walaupun orang munafik benci, walaupun orang kafir benci, tetaplah ibadah ikhlas. Mau dilecehkan, mau dicemeh, alah belagu banget gitu, biar aja belagu gitu. Ya bunda ya, istiqomah dalam mengaji, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam sholat. Itulah ibadah yang disenangi Allah. Sedikit tapi terus menerus sampai mati kita, insya. Satu, keutamaan ikhlas. Catat ya, keutamaan ikhlas. Satu, karena perintah langsung dari Allah. Perintah langsung dari Allah. Ikhlas itu perintah langsung. Sebab ibadah yang diterima Allah itu hanya ibadah yang ikhlas. Satu, perintah langsung dari Allah. Dalilnya surat 39 ayat 11 sampai 14. Ibu masih ada satu lagi di sini kosong. 39 11 sampai 14. Kedua, surat 40 ayat 65, 40-65. Ketiga, surat 7 ayat 29. Saya ulangi ya. Keutamaan ikhlas. Satu, perintah langsung dari Allah. Satu, 39 11 sampai 14, 40 65 7 29. Silakan buka 39 11 sampai 14. Ada 6 poin ini nanti, mudah-mudahan bisa 5 poin malam ini atau 4 poin. Surah 39
ayat 11 sampai 14. Siapa mau baca? Antum udah ketemu? Ayo. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Coba lihat Bu, aku diperintahkan. Siapa ngomong ini? Nabi Muhammad? Rasulullah. Aku diperintahkan Allah. Terus? Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Iya, orang yang bertakwa itu orang berserah diri, tunduk, patuh, taat, dekat. Tunduk, patuh, taat, dekat. Tunduk, patuh, taat, dekat. Bu, ke depan dikit, ibu-ibu masih ada itu, ke depan ya Bu. Tunduk, patuh, taat, dekat. Tidak pernah mengkoreksi ibadah. Contoh, sholat, ya sholat. Puasa, ya puasa. Nggak bisa, kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus berhijab? Jadi orang beriman itu nggak banyak ngomong, yang banyak beribadah, nggak banyak protes. Kan banyak sekali. Kenapa sih harus berjilbab ya? Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Nggak usah Islam, nggak usah bilang, kafir aja kau sekalian. Bikin emosi, ya? Iya, terlalu banyak debat. Perdebatan itu menimbulkan keingkaran. Perdebatan itu menimbulkan keributan. Perdebatan itu menimbulkan apa? Menjauhkan dari Allah. Jadi orang yang Islam yang benar itu apapun perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Nggak ada debat. No debat. Kecuali pendapat manusia bisa kita perdebatkan karena lemah. Tapi kalau perintah Allah pasti benar. Mulia, mutlak, menguntungkan dunia akhirat. Ibu kalau taat, apa yang ibu dapatkan? Apa yang ibu dapatkan yang paling enak? Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa kira-kira? Kalau ibu taat, sholat nggak tinggal, Senin Kamis dijalani, sedekah masya Allah, berhijabnya syar'i, apa yang ibu dapatkan? Kalau saya nggak begitu yang saya dapatkan, ketenangan jiwa. Iya. Walaupun uang kita cuma 40 juta sebulan, tenang kita. Iya Bu, ibu, kalau udah bicara uang langsung senyum-senyum ini. Iya, pikiran tenang, gak ada masalah. Gak ada dimakan, kita puasa. Ada dimakan, kita makan. Lebih kita sedekah. Ya itu ya Bu, prinsip orang beriman. Gak ada yang makan, sabar, puasa. Saya kadang sebulan saya puasa, gak ada yang saya makan. Begitu bangun pagi saya lihat nggak ada beras, ya sudah ya Allah aku puasa. Bujangan itu Bu, pernah 7 tahun itu hampir tiap hari saya puasa itu. Karena saya lihat di beras nggak ada, ya udah puasa ya Allah. Saya ingatkan mengkodo puasa ibu, puasa ayah, puasa abang saya. Daripada kita nggak makan tapi nggak puasa, rugi kan? Mendingan puasa. Ibu kurang enak, kurang selera makan. Aduh nggak selera saya makan. Ya udah mendingan ibu puasa. Nggak makan tapi dapat pahala. Kalau ibu nggak selera makan, nggak dapat pahala. Iya enak kalau saya begitu berpikir saya. Kadang ada waktunya kita nggak selera makan kan, puasa aja, dapat pahala kita. Pak saya puasa aja, kenapa? 3 bulan terakhir saya kenapa ya nggak ada selera makan? Seleranya nerima uang Pak. Iya kan begitu. Ya udah mah nggak apa-apa, puasa ibu. Dapat pahala kita, ketenangan jiwa, masya Allah. Ibu udah pernah nggak niat membayar qada almarhum ibu? Niatkan membayar qada almarhum ayahku ya Allah. Dulu ayahku mungkin bekerja lupa puasa, puasanya nggak sempurna. Aku mengkodonya ya Allah sebagai anak kandung. Pada antum lakukan, lakukan. Siapa yang sudah meninggal orang tuanya? Nah, yang mau meninggal siapa kira-kira? Iya Bu, ibu ada waktu kosong, ibu nggak selera makan, udah puasa aja. Ya Allah mengkodo puasa ibuku ya Allah. Dulu waktu susah di Garut, Cianjur, Sukabumi, mungkin banyak puasa yang tinggal ya Allah. Kodokan, niatkan mengkodo puasa almarhum ibu. Udah meninggal 40 tahun yang lalu, masya Allah. Malam-malam begini Bu kita nunggu doa kita Bu yang dalam kubur. Ayah saya, ibu saya udah meninggal, dia nunggu doa anak kandungnya. Allahumma ghafirli wali walidayya, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka tunggu loh hari ini.
dari kakek kita yang sudah meninggal, mungkin ibadahnya tidak sebagus ibadah kita ya, ilmu mereka tidak sebagus ilmu kita mungkin. Inilah kesempatan kita cucunya mendoakan dia, ampuni dosa kakekku ya Allah, mereka berjasa besarkan ayah dan ibuku. Ampuni dosa ibu dan ayahku ya Allah, mungkin puasa mereka dulu banyak yang salah, banyak yang terlambat, banyak yang kurang, banyak yang mungkin tidak berpuasa waktu mudanya ya Allah, di Garut, Cianjur ya, ya bun, udah pernah melakukan itu, mengkodok puasa almarhum orang tua? Lakukan bu, kita anak kandungnya loh. Bahagianya ayah kita ya, tiap hari mendapat kiriman pahala puasa. Hari ini mereka lihat kita ini bu, ayah saya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, ibu saya sudah meninggal 24 tahun yang lalu. Insya Allah melihat anaknya di sini. Dengan catatan kalau orang tua kita itu tidak disiksa, kalau mereka tidak diazab di kubur, ruhnya melihat kita hari ini. Bahagianya ibu kita ya melihat kita di sini. Anakku ya Allah masih ngisi pengajian, anakku ya Allah masih ngaji, kata ayah kita, masya Allah. Senang dia di kubur itu melihat kita, ruh dia melihat kita loh bu ini sekarang. Ruh ayah kita, ruh ibu kita. Iya bu, ya udah meninggal orang tua ya, ada melihat ruh hari ini kita di sini. Bahagia dia punya anak yang mengaji. Di saat orang ke mall, di saat orang jalan-jalan, di saat orang makan-makan, kita mengkaji Quran. Pahalanya besar insya Allah, karena kita mengkaji firman. Ya bunda. Nah kita lihat udah baca tadi surat 39 11 sampai 14. 13 14 ayo. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Rabbku. Coba lihat bu, aku takut azab yang besar. Rasulullah yang mengucapkan itu. Padahal wallahi bunda, Rasul itu jamin masuk surga tanpa azab dan hisab. Rasul itu pertama yang buka pintu surga dan pertama masuk surga. Rasul Muhammad, bukan nabi yang lain, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Orang yang pertama masuk surga adalah Rasulullah, orang pertama membuka pintu surga adalah Rasulullah. Umat yang pertama masuk surga umat Islam, insya Allah kita. Ibu senang nggak bertemu dengan saya besok di akhirat? Kumpul kita ya, ngopi-ngopi kita di sana. Iya, saya berharap semua jamaah saya hari ini masuk surga bersama saya. Bahagianya bu kita, bu saya terutama. Ibu jamaah saya dulu ya, iya berapa tahun sama saya ngaji bu? 15 tahun Ustaz. Teman kita yang nyender itu mana? Nggak masuk surga misalnya. Ketemu di Indonesia aja saya senang bukan main. Ketemu di Jakarta, ketemu di Palembang, ketemu di Riau. Ustaz kan guru saya dulu waktu di Jakarta. Berapa tahun? 20 tahun yang lalu saya sudah dinas di Riau Ustaz. Masya Allah bahagianya saya. Apalagi jamaah saya besok ketemu dengan saya bu. Sama-sama di surga lagi kita. Masya Allah. Ketemu Bu Rusman, Pak Rusman. Pak Rusman mana? Mau ketemu dengan saya? Iya. Iya, bahagia sekali bu. Pak itu mana? Di sana kumpul kita. Kalau sesama penduduk surga bisa ngumpul-ngumpul bu. Kalau penduduk neraka nggak bisa. Jadi biasa di surga itu disiapkan satu jendela tempat mengintip. Siapa diintip? Penghuni neraka. Kami siapkan satu jendela di surga kata Allah. Silakan intip penghuni neraka. Perolok-olok mereka. Perintah Allah, perolok-olok mereka. Karena dulu kamu di dunia diperolok, dilecehkan, dibully. Sekarang gantian perolok mereka kata Allah. Begitu kita buka jendela di surga insya Allah, ketemu ada yang saudara, kelihatan ada yang teman akrab, ada yang teman kuliah, ada yang tetangga lagi. Oh menyakitkan bu. Begitu dibuka pintu jendela surga kita, astagfirullah, tetangga aku ternyata di sana. Astagfirullah, teman kuliahku dulu, teman akrab. Kesannya orang baik memang, tapi nggak beribadah. Kesannya pemurah memang, tapi cuma cari muka. Kesannya sedekah betul, karena ada mertua di rumah dari Garut.
Cianjur. Karena ibadahnya gak ikhlas. Di dunia terkenal ibu pemurah, tapi di akhirat nol besar. Kenapa? Ternyata cari muka sama tetangga. Ibadahnya tidak ibadah riyah. Oh ngaji kenapa? Nggak enak sama tetangga. Kenapa berhijab? Teman akrab berhijab semua. Bukan karena Allah. Kenapa bu berhijab? Nggak enak Pak Munjir, tetangga saya berhijab semua. Harusnya kenapa berhijab? Karena perintah Allah. Kenapa ibu mengaji? Karena kewajiban mengkaji Quran Pak. Itu baru jawaban yang benar. Iya bun? Makanya istiqomah kita ngaji Quran ini. Kalau ibu nggak puasa Syawal sampai mati nggak apa-apa. Ibu nggak puasa Senin Kemis sampai mati nggak apa-apa. Ibu nggak puasa sunan ibadah sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mengkaji Quran berat resikonya. Ya, iya Pak Subur. Mana Pak Suburin? Nggak diajak tadi orang masjid. Diajak terus Pak. Soal dia nggak ikut urusan dia, tapi diajak terus. Sayang kan tempat luas gini. Buka Al-Quran 40, 65. Iya terus 14 belum. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Hanya Allah yang kusembah penuh ketaatan menjalankan agamaku. Tunduk patuh dekat taat. Enggak membantah, enggak berdebat, enggak menolak. Panas Ustadz berjilbab, enggak usah Islam ibu. Ikut aja agama istrinya situ, Luhut si Penjitan. Istrinya kan enggak berjilbab kan? Ikut aja istri Luhut. Atau Luhut si Tompul. Oh saya mau kayu Ustaz masuk surga. Nggak saya tawarkan itu. Ibu aja yang ngarang. Lebih bagus ibu miskin sampai mati tapi surga. Dunia sebentar kok. Daripada kaya raya neraka. Mereka coba ibu. Kaya raya, rumah besar, mobil mewah, fasilitas lengkap, anak berhasil, kuliah luar negeri. Tapi neraka jahanam kok mereka semua. Neraka jahanam mereka semua. Sepakat? Gak berani. Sepakat? Saya gak iri lihat mereka punya rumah mewah, mobil mewah, ya gak iri saya. Tahu juga ente neraka kok saya pikir. Dalam hati bu jangan ngomong kencang depannya. Ibu neraka gitu kan gak enak dia. Atau didakwahi aja ya. Saya diangkut aja saya dakwahin. Agama apa Pak? Bapak agama Nasrani. Pernah baca Quran Bapak? Kaget dia. Saudara Bapak ada nggak Islam? Nggak ada Pak. Coba Bapak baca Quran. Ketemu di kereta, saya langsung tuh udah poin aja. Maaf Bapak suku apa? Jawa. Bapak Islam? Enggak Pak, saya Katolik. Ada sekeluarga Bapak Islam? Enggak, Katolik semua Pak. Coba Bapak baca Quran. Saya udah berdakwah. Bukan kita suruh dia masuk Islam, baca Quran aja dulu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti harus ikut Quran dong, Bu. Tidak ada keraguan. Kenapa tidak ragukan? Karena firman. Firman dari siapa? Dari Allah. Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi dan termasuk menciptakan ibu dan suami ibu. Oh iya, iya. Berapa pendeta yang masuk Islam di rumah saya? Asal ke rumah saya dakwahi. Agama Bapak apa? Nasrani Pak. Masuk Islam aja Pak. Lebih tenang, lebih damai. Iya, harus berani. Nggak berani kan? Di kantor gitu, asal ketemu Kristen masuk Islam Pak. Oh, itu Islam Pak gitu. 3 hari dibunuh beliau. Yang penting tidak memaksa, ya. Nggak boleh memaksa Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau menyampaikan, menyerukan, mendakwahkan kewajiban. Mau kapan mereka nerima Islam kalau kita nggak mendakwahkannya? Soal dia masuk Islam urusan dia dengan Allah. Betul? Ibu juga begitu, teman kantor, tetangga. Bu, mau nggak saya pinjamin Quran? Baca Bu.
Terserah Bu, mau seminggu, mau 2 minggu, silakan Bu. Ada juga yang mau memang Bu, dibaca. Apa maknanya ini Bu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah petunjuk. Al-Quran petunjuk dari Allah Bu, jadi kebenarannya mutlak. Maksudnya, kalau Ibu masuk Islam dijamin surga loh Bu. Pikiran tenang, macam saya Bu. Suami saya cuma pegawai negeri biasa. Alhamdulillah saya nggak gelisah. Gaji cuma 6 juta, tapi saya tidak pernah hura-hura. Karena diberikan ketenangan jiwa dari Al-Quran itu dari Allah. Oh iya. Iya Bu, itulah penyakit saya, selalu gelisah. Masuk Islam aja Bu, insya Allah tenang Bu. Insya Allah dia tertarik. Ya? Udah pernah gitu, nggak berani? Belum ya? Belum ketemu atau nggak berani ketemu? Masa nggak ketemu Kristen? Itu sebelah itu sudah. Belum belak, kan udah berat. Terus habis ayat, udah. Surat 729. Cepat. Hah? Iya bisa, 4065 juga boleh. 4065. Udah, cepat. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembuhkanlah dia, Sembahlah, kok sembuhkan? sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jangan sembuhkan, sembahlah dia. Bikin emosi aja. Masa disembuhkan Allah? Terlalu apa dia, semangat ya. Sembuhkan Allah katanya. Astagfirullah. Mudah-mudahan beliau kembali ke jalan yang benar ya. Surat 729. Ayo ketemu. Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Kamu, ini bahasa yang terakhir ini Bu, hati-hati Bu ya, dikembalikan kepadanya. Artinya apa? Diminta pertanggungjawaban. Setiap detik, iya. Sejak kapan balik? Sampai kapan meninggal? Malam ini rekaman kita kelihatan besok padang mahsyar. 14 tahun Ibu ngaji dengan saya, insya Allah Bu akan ditunjukkan besok padang mahsyar ini. Gambar saya kelihatan, Ibu kelihatan. Ditonton miliaran manusia. Lihat Ibu itu tuh, tiap malam Ahad ngaji. Ini kelihatan besok Bu. Malaikat sekarang sedang merekam ini semua. Ibu kira nggak banyak malaikat sekarang sini? Dimanapun kita mengkaji Quran, ada ribuan mungkin miliaran malaikat menyaksikan ini. Terutama malaikat yang memikul arsy Allah itu di sini sekarang menyaksikan kita, karena kita mengkaji Quran. Makanya bahagialah orang yang hadir dalam pengkajian Quran. Malaikat melihat kita ini Bu sekarang. Kita aja nggak lihat malaikat. Nyatat kita satu-satu. Siapa yang nyender, siapa yang tidur. Iya. Makanya Ibu kalau ada pengkajian Quran, Ibu sepanjang tidak sakit parah hadiri. Malaikat itu hadir di sini Bu. Pekerjaan paling mulia apa Bu? Mengkaji Quran. Ya, saya ulang ya Bu. Pekerjaan yang paling mulia di sini apa? Hambanya yang mengkaji Quran. Tapi di Indonesia lain, lebih rajin dia salat sunnah daripada mengkaji Quran. Lebih rajin dia puasa Senin Kamis daripada mengkaji Quran. Ya? Utamakan mengkaji Quran itu. Karena kewajiban. Udah? Poin kedua. Syarat utama diterima ibadah. Catat. Syarat utama diterima ibadah. Jangan-jangan tidak terpenuhi syarat, ibadah tertolak. Syarat utama diterima ibadah, supaya Ibu hati-hati ya. Mudah-mudahan semua ibadah kita bernilai amal soleh. Satu, 3122, catat dulu ayatnya. 31 ayat 22. Surat 4 125. Surat 76 ayat 8 sampai 12.
76 ayat 8 sampai 12. Silakan 3122. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Coba lihat, Bu. Seberat apapun urusan ibu, kalau ibu taat kepada Allah diberikan jalan keluar. Jadi kalau ibu udah dilahir sampai tua miskin, saya curiga something wrong. You know, can you speak English? Something wrong. Ada yang salah dengan ibadah ibu itu. Shh. Ada yang salah. Sebab orang yang beriman itu jamin rezekinya. Nabi-nabi kaya-kaya loh, Bu. Rasul itu kaya-kaya. Ulama-ulama terdahulu kaya-kaya. Dijamin Allah memang. Jadi kalau ada ibu merasa sholat gak tinggal, Senin Kamis gak tinggal, tapi hidup susah, suami tender gak menang, jualan gak laku, dagang gak ada pengunjung, buka warung gak ada orang, ada yang salah dengan ibadah ibu. Apa itu? Ibadah bercampur syirik. Kemungkinan kedua, ibadah tidak ikhlas. Ada orang miskin di sini angkat tangan. Orang kaya ada. Ada yang salah dengan ibadah itu. Karena dijamin Allah, kalau taat pasti kutanggung rezekinya. Dari jalan pintu yang tidak sangka-sangka. Saya kan nganggur, Bu. Pengeluaran sebulan 30 juta. Anak kuliah luar negeri, nggak pernah kurang. Musim corona, 2 tahun saya nganggur. Ada aja yang mentransfer. Masya Allah. Di situ saya merasa, Masya Allah, maha kaya Allah ya. Nganggur, Bu, saya 2 tahun corona itu. Kantor tutup, nggak ada pengajian, komplek nggak pengajian, RT nggak boleh ada kumpul-kumpul. Sementara pengeluaran stabil 30 juta. Ustadz, di mana di rumah? Nggak ngaji, nggak boleh Pak, ini kan corona. Terus makan Ustadz dari mana? Dari Allah. Ada nomor rekening Ustadz? Ada, tolong kirim Ustadz. Kirim 5 juta. 3 hari ada yang lain kirim 10 juta. Yakin ibu itu? Ustadz, di mana? Di rumah. Nggak ngisi kajian? Nggak bisa Pak, udah 2 tahun. Corona di mana-mana. Terus gimana? Biaya hidup Ustadz dari Allah, walaupun keluar air mata itu jawab itu, Bu, dari Allah. Bu, Pak, ada nomor rekening? Ada. Mohon maaf Pak, boleh dikirim? Pegang kalimat saya, sepanjang kita yakin kepada Allah, rezeki kita nggak diputuskan Allah. Kadang ada yang ngirim, misalnya teman akrab yang dulu pernah dekat, teman kuliah yang dulu pernah dekat, dia berhasil pengusaha, tiap bulan ngirim uang. Iya, yang menggerakkan itu siapa? Allah. Makanya dekati Allah, supaya Allah yang mengatur nanti. Kau kirim ya sama dia. Bulan depan, kau yang ngirim ya. Kau yang ngirim ya. Allah ngatur. Jadi bagaimana caranya? Dekati Allah. Taati Allah. Patuhi Allah. Supaya Allah sayang sama kita. Sakit disembuhkan. Miskin dikayakan. Sedih digembirakan. Masya Allah, enaknya hidup orang beriman itu ya, Bu. Ya, Bun ya. Insya Allah, insya Allah. Yang penting ibu beriman dulu. Hijab jangan dibuka walaupun beli ke tukang sayur. Karena yang jual sayur itu bukan Pak Ade ibu. Ibu orang Brebes, dia orang Tegal. Kan sering gitu kan, menyepelekan. Keluar rumah nggak berjilbab. Kenapa? Beli tukang sayur kok depan rumah. Menyepelekan kan? Ya. Kelihatan sama suami tetangga. Ya Bunda, tegur gitu. Kalau ada teman, Bu, nggak enak loh Bu, suami orang pada lihat ibu tadi yang keluar rumah itu. Oh ya iya. Jadi ciri-ciri sahabat yang benar itu mau menegur temannya, menasihati temannya, mengingatkan temannya. Itulah sahabat yang terbaik. Bukan sahabat yang memuji, tapi sahabat yang menasihati. Itu sahabat yang benar. Ya. Kalau ada orang menasihati kita, Masya Allah, itu orang yang terbaik. Jadikan dia sahabat sejati kita. Bukan disuruh kita benci, Bu, ya. Ngapain ibu campur tangan? Karena sayang sama kita dia itu. Buktinya orang lain gak peduli sama kita. Ya Bunda?
Ya, harus berani negur sahabat. Karena sahabat kita pingin sama-sama masuk surga. Satu kapling besok di padang mahsyar, satu tempat di surga. Ya Allah, kita ngopi-ngopi, bikin rujak cingur. Surga itu pun kita minta dikasih. Berdasarkan hadis, apapun kamu minta dikasih, kata Rasulullah. Kecil mah rujak cingur. Iya. Surga itu semua ada. Pak Dedi minta rokok, dikasih rokok. Nggak sakit. Di sana beda kita di dunia, kita makan sekenyangnya, tapi nggak ada buang air, nggak ada kentut di sana, nggak ada buang air besar, buang air kecil. Jadi apa? Keringat. Nggak ada bu di sana WC jongkok, WC duduk, toto, nggak ada sana toto. Lihat apa itu makan kita? Keringat. Subhanallah. Ibu jangan mikir, Pak, di mana WC ya? Enggak perlu mikir. Ibu makan sepuasnya di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ngopi-ngopi sama saya. Iya, kopi ada, semua ada. Kopi Medan, kopi mana ada. Makanya berusahalah berdoa, ya Allah, takdirkan aku masuk surga ya Allah. Takdirkan aku masuk surga ya Allah. Tapi ikuti ibadah yang benar, ibadah yang ikhlas. Ya, insya ngajinya istiqomah, jangan bulan ini datang 3 bulan hilang. Ke Cianjur, ke Garut. Usahakan malam ngaji jangan keluar kota dulu lah. Ini sering kemana Pak? Saya ke Anjur. Kenapa kan dikosongkan satu aja sebulan kita ngaji di sini? Oh enggak, setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad kan kita di sini. Ini kemana Pak? Lagi ke mall. Astagfirullah. Apa begitu pentingnya mall itu dibandingkan ngaji? Ya bunda ya? Buin, tutup warung malam Jumat, malam Ahad. Persetan dengan uang untung malam Ahad itu harus ngaji gitu bu. Ya mana suaminya itu? Tegor, tutup mah tutup, kita ngaji. Iya, pahalanya luar biasa, manfaatnya masya Allah. Ya buin ya. Mulai depan setiap malam Ahad tutup warung. Kecil untungnya itu dibandingkan pahala. Ya Pak Rusman, tegur istri muda. Ya, kedua. Udah baca 3122. 4125? Iya. Ayo. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Masya Allah, Khalilullah. Kenapa bu kesayangan? Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus Yakub. Sampai sekian ratus tahun kemudian lahir lagi nabi keturunan dari Rasulullah. Dari Ibrahim siapa? Rasulullah. Rasulullah keturunan dari siapa? Ismail. Ismail anak siapa? Anak Ibrahim. Makanya sampai dipuji Allah Nabi Ibrahim itu karena menurunkan para nabi dan rasul. Orang sekarang punya anak, satu agen sabu-sabu, satu narkoba. Iya bu, dipuji Allah itu. Fattabi'u millat Ibrahim hanifah. Ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Pola pikir maksudnya. Dia lebih mengutamakan agama daripada dunia. Masya Allah. Fattabi'u millat Ibrahim hanifah. Millah itu pola pikir, karakter, kebiasaan. Bukan ngikutin istri Jokowi. Ya bun, bukan istri presiden kita ikuti. Bukan Ibrahim tetangga bapak, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, keutamaan ikhlas itu apa bu? Cermin hati manusia. Masya Allah. Cermin hati manusia. Jadi hati kita jujur tidak ketahuan dari keikhlasan kita itu bu. Tidak neko-neko, dilecehkan tidak tersinggung, dibully tidak marah. Itu orang ikhlas. Ibu nggak marah ya dibully, pada teman akrab ibu nggak apa-apa bu. Orang yang gampang tersinggung, gampang marah, dua kemungkinan.
Pertama kurang iman, kedua kurang gizi. Ya bun, poin ketiga itu tadi cermin hati manusia. Jadi ketahuan ibu itu orang ikhlas atau enggak. Dibully langsung marah, dipuji bangga. Itu bukan orang beriman. Orang beriman masa bodoh mau dibully. Persetan mau dipuji. Aku cari ridho, bukan cari pujian. Itu orang beriman. Dilecehkan orang senyum aja. Kenapa ibu nggak marah? Ibu melecehkan orang. Nggak apa-apa kok, saya cari ridho Allah, bukan cari pengakuan manusia. Tuh ibu orang beriman. Bisa? Bisa? Ini enggak, enak aja gitu ibu kan. Ibu yang dari PDIP yang merah bisa? Yang merah satu-satunya dari PDIP cuma beliau itu. Ini P3 ya, harus ikhlas bu. Ikhlas itu mendatangkan ketenangan jiwa, enggak ragu, enggak gelisah, tulus, bukan karena fulus. Saya ulangi ya bu, tulus bukan karena fulus, tulus karena Allah, ngaji karena Allah. Kenapa ibu ngaji? Mau cari ridho Allah. Suami ibu di mana? Nggak mau ngaji pak. Mau bilang apa lagi? Suami ibu mana nih? Masih hidup, yang masih hidup. Mana suami ibu? Nggak mau kan dibawa kemari kan? Di rumah nonton TV, ngopi, jalan-jalan. Padahal yang butuh ngaji itu sebenarnya suami bu. Suami mengajari ibu dan anak di rumah, bukan ibu. Nggak ada kewajiban saya beri di ibu di sini. Demi Allah. Ibu sekarang pulang aja nggak apa-apa. Cuma kalau ibu nggak ngaji, suami nggak ngaji, hancur keluarga ibu. Betul? Suami udah nggak ngaji, ibu nggak ngaji, hancur. Di Arab itu mana ada perempuan ikut ngaji bu? Malah ada di Madinah ada perempuan ikut ngaji begini. Semua anggota pengajian itu laki-laki. Lihat itu di Mekah, Madinah itu. Nanti di rumah baru sampaikan sama istri anaknya. Di Indonesia aja yang pengajian itu ibu-ibu bu, pak. Di Madinah, Mekah gak ada itu. Yang namanya ngaji itu laki-laki semua. Lihat aja di Mekah, Madinah itu 30 orang laki-laki semua. Di Madinah saya lihat 40 orang semua laki-laki itu. Baru pulang mereka ke rumah ngajari istrinya, ngajari anaknya, ngajari cucunya. Kewajiban seorang ayah dan suami. Ibu terbalik, ibu yang ngaji malam-malam, suami nonton TV di rumah, makan gorengan. Betul kan? Maaf lah seperti ibu punya suami kan? Bu, punya suami? Enggak, ibu? Udah meninggal? Ada, hadir malam ini. Ibu ajak tadi. Tapi memang nggak mau kan? Hah? Malam ini hadir. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi aja sekali-sekali dong kemari. Supaya variasi ilmunya. Kok malu? Ibu sekali. Siapa yang ngajak? Oh baru insaf berarti ibu ini. Tinggal di mana ibu? Oh bagus. Mudah-mudahan istiqomah ya bun. Bawa suami, pak sekali-sekali ke sana yuk gitu. Nggak apa-apa sekali di sana sekali kemari. Hah? Iya sekali ke sana sekali kemari. Siap kalau ngaji satu ustadz ilmu kita nggak variatif, betul ya? Saya aja begitu bu, ngaji ke Dewan Dakwah, ke Muhammadiyah, ke NU. Jadi saya dapat ilmu dari NU, dari Muhammadiyah, dari Dewan Dakwah, dari Salafi. Jadi variasi ilmu kita, ya? Sama dengan makan, tiap hari makan daging terus bosan nggak? Kadang ikan asin, kadang ikan teri, kadang karedok. Betul, kita teruskan. Cara menumbuhkan perasaan ikhlas menurut ibu apa? Kalian bisa jawab. Cara menumbuhkan perasaan ikhlas agar ikhlas itu ngalir terus. Apa kira-kira? Mbak Dharma, Mbak ini. Oke, ibu. Yang lain? Dia cara mencari salah satu jalannya rajin untuk ilmu. Benar memang. Yang lain? Sedekah itu bentuk ibadah. Kalau untuk ilmu itu ya. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ibadah, mana yang bid'ah, kan gitu. Ada lagi? Baik, satu.
Cara menumbuhkan perasaan ikhlas yang paling utama selalu apa? Menghadirkan kebesaran Allah. Ya Allah. Jadi muncul ikhlas itu karena kita mengagumi kebesaran Allah. Maha pencipta, maha pemelihara, maha pemurah, maha penolong. Selalu menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ya Allah, luar biasa ya, di saat saya butuh uang ada yang ngasih, di saat saya sakit ada yang menyembuhkan, di saat saya gelisah ada yang menenangkan. Ada kehadiran Allah dalam diri kita. Ya Allah ya Rabb. Surat 13 ayat 2. Catat dulu. 3 Baleh ayat 2. 3129. Surat 3 190 sampai 191. Saya ulangi. 13 ayat 2. 3129. Surat 3 190 sampai 191. Silakan 13 ayat 2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Pakai tiang nggak langit itu? Tahu pernah berapa miliar kilometer langit itu? Sampai sekarang saintis dan ilmuwan barat tidak bisa mengukur berapa miliar kilometer langit itu. Subhanallah. Langit berapa lapis? Antar lapisan langit sampai hari ini tidak ada saja pun pakar saintis dari barat yang tahu. Antar lapisan itu berapa ribu kilometer. Yang ibu lihat setiap hari itu bukan langit, Bu, awan. Ya, itu awan ini baru itu. Rasulullah Isra Mi'raj sampai ke mana? Langit ketujuh, Bu. Hitungan jam dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail. Bayangkan kecepatannya berapa miliar kilometer per jam itu. Karena langit ketujuh. Subhanallah. Saya kalau merenungi itu luar biasa ya. Dibawa hitungan jam sebelum subuh udah kembali kan Rasulullah. Udah kembali kan? Padahal miliaran kilometer, Pak, antar satu langit ke langit berikutnya. Yang bawa siapa? Malaikat. Makanya dalam kalimat itu subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang memperjalankan hambanya siapa, Bu? Allah, bukan malaikat. Yang perjalanan Allah. Karena kalau malaikat nggak sanggup itu, Bu, tanpa izin Allah. Miliaran kilometer, Bu, antar satu langit ke langit berikutnya. 7 langit. Dari bumi ke langit yang pertama udah berapa? Wallahu a'lam kan? Masya Allah. Terus kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Pernah tabrakan nggak? Pernah? Enggak kan? Tahu antum besar matahari itu? Matahari itu lebih besar dari bumi loh. Bumi ini udah luas kan? Masih besar matahari loh dari bumi. Itulah beredar dan tidak pernah tabrakan dengan bulan. Malamnya bulan bercahaya mengharapkan sinar dari matahari. Paginya matahari yang mengeluarkan sinar, bukan disebut cahaya. Dia bercahaya kalau kalau dia bersinar, kalau bulan bercahaya. Iya, Bunda. Coba Ibu kalau malam purnama ini, indahnya bulan itu. Dia bukan punya, dia dari matahari itu, Bu. Sempurna begitu. Malam keberapa itu? 13-14 ya. Indahnya bulan itu. Subhanallah, hanya bisa muji Allah kita. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu dahsyatnya kebesaran Allah itu. Cuma kadang orang kan sambil lihat bulan tak pernah memuji. Harusnya kan subhanallah, indahnya bulan itu. Masya Allah, terangnya ya matahari itu. Harusnya gitu, Bu. Ibu kan lihat, oh cakep banget ya Pak, gitu. Harusnya dipuji. Subhanallah, Masya Allah, innalillah. Sendal hilang innalillah. Suami pergi innalillah. Orang kan belum
meninggal Pak, belum meninggal. Yang nama konsep semua utuh hilang disebut innalillah, tidak harus meninggal. Kan kita kan selalu menafsirkan innalillah karena meninggal kan. Innalillah, belum meninggal Pak, astagfirullah. Iya, sendal hilang aja boleh innalillah Pak, innalillah. Kenapa Pak? Sendal saya hilang. Diambil Pak Dedi barangkali gitu. Barangkali. Ya. Selalu menumbuhkan apa? Kebesaran Allah. 13.2 udah baca? 390? Udah baca belum? 3129? Iya, baca. Belum selesai, teruskan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuanmu dengan Rabb-mu. Bu, yakin nggak ibu bertemu dengan Allah? Di mana besok? Di akhirat. Di kubur aja ibu udah diinterogasi kok, man rabbuka man nabiyuka. Kalau ibu tidak beramal soleh, kalau ibu punya amalnya luar biasa, santai aja ibu di kubur itu. Nanti datang kata Rasulullah, Bu dengar saya, nanti datang seorang laki-laki yang sangat ganteng, ibu tidak pernah temukan di muka bumi selama hidup. Ternyata itu apa itu? Amal soleh kita. Jadi 3 juta tahun ibu dikubur nggak terasa karena ibu terperangah melihat laki-laki ganteng itu. Padahal itu amal kita sebenarnya. Berbentuk laki-laki yang sangat ganteng kata Rasulullah. Iya Bu, catat nanti Bu. Kalau ibu melihat laki ganteng berarti ibu beramal soleh. Berarti hampir pastikan ibu masuk surga. Seorang laki-laki ganteng dikubur, didatangi kita nanti, insya Allah. Itulah ibadah kita itu. Ibu lihat laki-laki dunia ganteng, senang nggak? Senang nggak? Jujur senang nggak? Ibu pilih suami dulu karena gantengnya atau karena uangnya? Uang itu. Biar jelek yang penting kaya gitu ya. Ya Bu ya. Jujur ibu karena uangnya atau karena gantengnya? Dua-duanya. Emang suami ibu ganteng? Ya, terus yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Yang tadi belum selesai. Terus 3129 coba. Ayo. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Ini kira-kira ada rekaman nggak nanti nih di padang mahsyar Bu? Bukan ada, pasti. Pasti, bukan insya Allah, pasti kalau ini. Pasti rekaman ada. Rekaman kita kelihatan nanti ini, insya Allah di padang mahsyar. Maka jangan pernah tinggal mengaji. Kalau ibu tinggal ibadah sunnah nggak apa-apa. Ibu tinggal Senin Kamis nggak apa-apa. Ibu tinggal saum sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji itu nggak bisa. Karena wajib. Pak, saya nggak mau sholat sunnah dulu sebentar, barang 3 bulan. Udah nggak apa-apa Bu. Ibu nggak ditanya padang mahsyar itu. Tapi kalau ibu, Pak saya nggak mau ngaji 3 bulan, oh kena. Makanya bujuk suami Bu, Pak ngaji Pak, wajib loh Pak ngaji itu Pak. Bujuk suami, ya. Dibujuk, benar-benar dibujuk, disiapin makan enak. Orang sekali sepekan kok malam Ahad. Masa ke mall melulu tiap malam Ahad? Kemudian kedua, udah belum selesai. Teruskan. Surat berapa itu? 3129 sudah. Surat 3 190.
Iya, langsung. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang mikir. Yang berakal. Iya, bagi yang berakal, bro. Bagi yang nggak berakal masa bodoh dia. Makanya suka memuji Allah, Bu. Subhanallah, indahnya. Masya Allah, ciptaan Allah itu ya. Kita udah dapat pahala. Jangan bilang, aduh, bagus banget ya, aduh. Tapi kalau memuji Allah, subhanallah, indah ya, masya Allah. Dapat pahala kita memuji itu. Yang nggak boleh memuji manusia. Jangan biasakan memuji manusia, nggak boleh ya, Bu. Yang terpuji itu hanya Allah. Poin kedua, berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Masih banyak ya. 191 ya, terus. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Oh, berarti bukan sekadar sholat dong ingat Allah. Di warung dia nipu. Apa itu? Timbangan. Bikin 8 ons, hati-hati Bu ya pedagang ya Bu. Cek dulu timbangan ibu, jangan sampai 1 kilo dibikin 9 ons. Oh, ngeri Bu, dosanya. Dikubur ibu, diazab. Ibu pedagang di sini. Buin juga ya Bu. Betul-betul perhatikan timbangan itu, mengerikan dosanya. Sekilo betul-betul 10 ons. Dicek itu timbangan. Karena banyak itu, sengaja dia 8 ons cuma. Makanya sering saya orang di rumah kan ada timbangan yang di rumah saya. Kadang diam-diam kalau beli itu beli ini saya timbang ulang di rumah. Paling kalau kurang saya muji Allah, subhanallah, ternyata kurang timbangannya. Cuma 8 ons setengah. Karena di rumah saya ada timbangan. Jadi ketahuan siapa yang warung-warung yang menipu itu. Dosanya nauzubillah. Ya Bu ya. Di pasar itu kadang nggak jujur mereka timbangan itu. Gara-gara 1 ons neraka dia. Ya, terus. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Coba lihat Bu, nggak ada ciptaan yang sia-sia. Diciptakan orang jelek supaya orang cantik bersyukur. Diciptakan orang kaya supaya ada istilah orang miskin. Shh. Kalau ciptakan orang kaya semua, pembantu kita siapa? Supir kita siapa? Allah itu maha adil. Ada orang kaya, orang miskin. Orang kaya dia pakai supir. Siapa supirnya? Maaf, orang miskin. Siapa pembantunya? Maaf, orang miskin. Kalau orang kaya tangga kita, mana ada mau jadi supir kita? Mana ada mau dia jadi pembantu kita? Orang dia sama kaya dengan kita. Ya. Bersyukur kita ada orang miskin. Ada pembantu kita. Ada supir kita. Ada yang kita suruh. Kalau dia kaya, nggak mungkin mau. Ngapain? Pendapatannya 5 miliar sebulan. Terus. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya iya, orang neraka itu hina Bu. Berarti dosanya lebih besar dari pahala. Berarti keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Makanya masuk neraka. Kalau kebaikan kita masih lebih banyak, insya Allah kita surga. Ibu bisa mengevaluasi hari ini. Lebih banyak mana jahatnya ibu dari baik. Evaluasi sejak balik. Ibu baliknya di mana dulu? Di Garut. Berapa kali nyolong ayam tetangga, mengambil daun pisang tanpa izin karena kehujanan pulang sekolah. Emangnya ada izin ibu? Refleks menarik daun pisang orang, patah, ibu bikin jadi payung. Berdosa nggak? Kan bukan hak kita itu. Daun pisang orang kita ambil. Pak Subur pernah? Sering. Iya. Kedua, berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Hah? Masih ada? Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikan kami beserta orang-orang yang berbakti. Coba lihat Bu, matikan kami bersama orang-orang berbakti, bersama orang-orang soleh. Ada nama orang soleh tapi nggak sholat. Muhammad Solihin katanya, tapi nggak sholat deh. Nama doang soleh. Udah? Lanjut Tuhan. Iya. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Hina loh Bu di kiamat itu. Dia singkan tempatnya. Dia singkan ke tempat, sementara orang soleh itu sendiri. Dari mana Ibu tahu nanti Ibu neraka sorga? Coba kira-kira di padang mahsyar, catatan amal Ibu diberikan lewat kanan atau kiri? Kalau diberikan lewat kiri, hampir pastikan Ibu calon penghuni neraka. Di situ udah dites pertama itu. Waktu pemberian buku catatan amal, Ibu terima dengan tangan kiri, Ibu hampir pastikan di neraka. Kalau surga kita bisa komunikasi nanti, kita ketemu insya Allah. Apalagi sama ustadz dengan jamaah, insya Allah ketemu Bu. Asal kita surga. Bisa jadi di antara ini ada neraka nanti. Allahu a'lam. Kita nggak tahu kan. Misalnya melakukan dosa besar dia, melawan suami, berzina, selingkuh dengan tetangga. Kita kan nggak tahu siapa mereka, siapa kita. Apa saya tahu Ibu siapa, beliau siapa? Nggak tahu saya. Hanya Allah yang tahu. Pura-pura alim, rupanya di luar berzina. Pura-pura alim, rupanya selingkuh. Di tetangga dia terhormat, alim, rupanya di luar selingkuh. Ada. Di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan. Mengerikan Pak Subur. Udah tadi berdoa kepada Allah. 250. Al-Baqarah 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Apa yang diminta? Kesabaran. Penyakit kita apa? Tidak sabar. Tidak sabar miskin. Tidak sabar dibully. Tidak sabar dilecehkan. Tidak sabar susah. Tapi kalau kita sabar miskin, sabar dibully, sabar susah, sabar hidung pesek, hidup kita tenang. Ya, kata kunci sabar. Dalam semua hal, dalam iman, dalam kehidupan, dalam keseharian, dalam bersahabat, dalam bergaul. Gelisah. Kenapa Bu? Iman turun. Iman itu fluktuatif, bisa di atas, bisa di bawah, bisa hancur, bisa benar, bisa salah, bisa keliru. Bagaimana caranya agar stabil? Bersahabat dengan orang-orang beriman, dekat dengan orang soleh, banyak istighfar dan berzikir. Memelihara kita itu nanti. Ibu teman bajak laut. Ibu teman wanita senang ngerumpi. Rusak Ibu. Hindari wanita seperti itu Bu. Tinggalkan wanita ngerumpi. Karena kata Rasulullah, salah satu penyebab wanita masuk neraka mulut. Jamu, jaga mulut. Jacem, jaga cangkem. Ibu cangkem tahu? Cangkem mulut. Kalau orang Medan bilang congor. Hati-hati Bunda, cangkem itu. Cenderung dosa wanita di cangkem. Mbak Dharma tahu cangkem kan? Beliau orang Aceh soalnya. Iya, terserah. Udah? Yang ketiga. Udah. Terus
Kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Berarti mereka jahat. Tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Kita dibully, dilecehkan, dipermainkan, dijauhkan. Tapi tidak semua memang. Oke, poin ketiga, mengingat pahala keikhlasan. 39 10 25 75. Mengingat pahala keikhlasan, Quran 39 ayat 10, surat 25 ayat 75. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-Mu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bu, apa pengertian bumi Allah itu luas? Ibu kalau susah di Jawa Barat, pindah ke Jakarta. Kalau ibu rezeki ibu susah di Medan, pindah ke Jakarta seperti saya. Rezeki saya lebih mudah di Jakarta ini. Uzlah kalau bahasa Arabnya. Pindah kita. Buin dari mana dulu pindah? Hah? Solo, Sulawesi. Pindah kita, saya dari Medan pindah. Ternyata rezeki saya di Jakarta lebih bagus. Kalau susah di Tegal, pindah ke Semarang. Masih susah di Semarang, pindah ke Jakarta. Disuruh pindah kita memang. Bumi Allah itu luas katanya. Boleh jadi sana sempit rezeki kita, di sini dilapangkan. Kalau saya di Medan mungkin belum tentu bisa beli rumah saya. Udah, habis. 2575 Ustaz. Ya 2575. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Siapa yang nyambut itu? Malaikat dengan bidadari. Siapa yang nyambut kita, Bu? Insya Allah di surga. Malaikat dengan bidadari. Betisnya itu, Bu, betis bidadari itu darahnya mengalir kelihatan. Kalau Indonesia betisnya korengan. Kelihatan darah itu mengalir, Bu, karena beningnya betis bidadari surga itu. Subhanallah. Itulah menyambut laki-laki beriman. Ya. Terus muncul pertanyaan ibu, Pak, kalau suami kami 4, yang 1 meninggal, suami kedua cerai, suami ketiga meninggal, suami keempat sampai meninggal, kami dipersatukan dengan suami yang mana di surga nanti? Suami yang paling taat, yang akhlaknya paling mulia. Bukan suami terakhir. Enggak, yang paling mulia. Kalau terakhir bajak laut, bukan. Suami yang paling taat, yang akhlaknya mulia. Ada taat tapi belum tentu sebab akhlak mulia, kata Rasulullah. Orang santun, sopan, penyayang, penyabar. Itulah bertemu dengan ditemukan ibu di surga. Ibu dampingi suami seperti itu. Kalau kami enggak, bisa 10 bidadari mendampingi kami. Ibu jangan iri. 70 bidadari. Ya, insya Allah kita dapat nanti. Antum 5 nama aja. Iya. Antum pingin berapa? 28 cukup. 70. Masya Allah. Karena dulu di dunia kamu sabar, kata Allah. Di dunia kamu dulu mencintai istri dan anakmu, kata Allah. Di dunia dulu kamu gak selingkuh, walaupun digoda seperti Daud di kantor, digoda dia tapi sabar. Sabar nggak kira-kira? Istrinya di sini. Sabar, ya? Pak Subur sabar. Insya 70, Bu. Bukan sedikit. Terus poin terakhir, memperbanyak ketaatan kepada Allah 24/52.
24:52. Ayo. Baca. 24:52. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Bukan sekadar taat kan, tapi harus takut. Bukan sekadar taat, tapi juga harus takut. Ada orang rajin sholat tapi nggak takut sama Allah. Kesimpulannya apa Bu hari ini, malam ini? 1. Astagfirullah. 2235 terakhir. 2235. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Oh, berarti ada 3 kriteria. 1, ulangi. 1, apa yang harus dilakukan? Ulangi dari atas. Orang yang sabar. 1, orang yang sabar ketika mendapat ujian, menghadapi cobaan. 2, dan orang yang melaksanakan sholat. harus sholat. Sabar doang nggak cukup. Orang kejawen itu sabarnya Masya Allah tapi nggak sholat, ya Bu. Di Jogja, Kulon Progo, Wonogiri itu sabarnya Masya Allah tapi nggak sholat, disebut kejawen. Kalau di Medan tidak ada Bataken. Terus, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki. oh nggak cukup, tidak cukup sholat bro, harus pemurah menafkahkan rezeki. Itu pun nggak banyak kok, maksimal 33,3%. Lebih dari itu nggak boleh. Enggak. Misalnya ibu jor-joran ngasih orang 50%, ibu berdosa malah. Maksimal infak kita sedekah itu 33,3% dari akumulasi harta, maksimal. Ada orang kan jor-joran bersedekah 50%, nggak bisa, berdosa malah dia. Ya, 33,3%. Kalau lebih berdosa, Ustaz. Hah? Kalau lebih berdosa. Iya, karena di situ ada hak istri, hak anak, hak adik, hak kakak, hak orang tua. Jangan kasih sama orang lebih dari 33%. Gimana kalau dia pemurah, Pak? Haram hukumnya. Kalau dia kaya banget gitu. Mau kaya banget pun, saudaranya yang dikayakan, bukan kasih sama orang, bro. Bikin emosi aja ente ini. Bagi sama saudara dong. Misalnya ente adik saya, ini orang lain. Ente yang saya kayakan dulu, jangan bagi sama dia. Dia nggak jelas itu. Iya? Ya Bunda ya. Ibu jangan merasa hebat lah. Sedekah 50%. Iya, kan ada sok-sokan itu. Oh saya Ustaz kasih 50%. Berdosa ente, saya bilang. Nggak ngerti hukum itu. Sama orang lain kita maksimal 33%. Terus gimana uangnya? Kasih sama saudara kita dong. Sama mertua kasih. Ente udah nikah belum? Belum. Kapan rencana? Umur udah 29 kan? Tahun depan insya Allah ya. Udah ada calon? Belum juga. Kapan nikahnya nggak ada calon? Ya, ibu ada di sini. Mana mama? Ada mamanya. Secepatnya ya Bu. Iya mana mama? Secepatnya ya Bu. Dipaksa nikah dia nih. Orang dia udah penghasilan kok. Ada 10 juta seminggu. Iya harus nikah. Kurang lebih. Banyakan kurangnya ya. Nikah itu bukan persoalan uang, persoalan ketulusan. Allah berikan rezeki. Saya dulu nikah nganggur. Tanya istri saya. Nikah itu saya nganggur loh. Mertua saya nggak tahu kalau saya nganggur. Diam ya, menang aja. Ojo ngomong saya bilang. Alhamdulillah sekarang saya punya rumah, punya itu, punya ini. Nggak usah sebut lah, nggak enak. Asal ikhlas saja Bu. Karena kenapa Bu begitu? Beda kita bujangan dengan nikah rezeki lebih banyak. Tahu nggak? Doa dari banyak orang.
dari mertuaku, dari orang tuaku, dari saudaraku, dari iparku, semua bersatu untuk aku. Mudahkan rezeki iparku ya Allah. Kata iparku dari Jawa. Mudahkan rezeki mantuku. Kata mertuaku dari Jawa. Jadi bersatu, banyak doa untuk saya. Kalau saya nggak nikah, hanya doa saya untuk saya sendiri. Itu logika ilmiahnya di sana, Bu. Kenapa orang menikah itu cenderung rezeki lebih banyak? Karena berangkat dari doa banyak orang. Makanya jangan takut menikah, nikah aja. Saya nganggur dulu nikah itu. Saya bilang bismillah, Allah Maha Kaya. Kalau beliau ini nikah udah punya rumah ya, punya rumah, punya uang, punya gaji, walaupun dari mertua. Iya, masih enak dia. Iya? Saya numpang, Bu, 7 tahun di rumah kecil 3 kali 7 meter di Cipinang. Kalau udah musim hujan siaga 1 saya nggak bisa tidur. Kenapa? Air naik ke rumah. Kadang pernah segini rumah saya, seleher. Saya ungsikan anak istri. Sayalah berenang di rumah itu. Iya, Bu. Tapi saya yakin suatu saat ya Allah aku punya rumah, ya Allah suatu saat aku punya rumah. Yakin saya itu. Ya jangan pernah putus asa saya. Bismillah. Antum kapan? Bisa bulan depan. Nikah. Belum bisa. Kenapa ya? Astagfirullah. Belum bisa ya. Memang nggak ada semangat mau nikah itu. Enggak, jujur aja lah. Memang tidak ada semangat dalam waktu dekat nikah. Ada semangat. Tapi nggak dicari. Duduk aja di halte itu kan banyak orang lewat itu. Bu, maaf jujur. Ibu punya anak perempuan nggak? Jodohkan aja sama beliau. Rasulullah siapa, Bu? Bu dengar. 4 sahabat Rasulullah, 2 menjadi mertuanya, 2 menjadi mantu. Hebat kan, Bu? Bukan orang lain, Bu. Itu semua sahabat awalnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar menjadi mertua Rasulullah. Ali dengan Utsman menjadi mantu Rasulullah. Begitu juga kita di sini. Enak, Bu, kalau besan kita seiman, satu pengajian, satu pola pikir. Jarang kan dicontoh Rasulullah seperti itu. Abu Bakar itu kan sahabatnya dulu itu, jadi mertua. Umar itu dulu sahabatnya, jadi mertuanya. Ali itu sahabatnya dan sepupu kandungnya loh Ali itu. Ayah mereka dek kakak kan, jadi mantu Rasulullah loh itu, Bu. Siapa istri Abu Bakar? Apa Ali? Fatimah kan, Fatimah siapa? Anak Rasulullah. Ibu juga begitu ini, cari mantu di sini. Ada yang mau? Mereka mau di sini, nggak mau. Iya benar, Bu, ini saran saya bagus, Bu. Mari kita contoh Rasulullah, mencari mantu yang sama-sama ngaji. Jadi enak, Bu. Ini contoh yang paling gampang ini. Dia ngaji, sudah bekerja, pendapatan lumayan, usia 29. Ada anak ibu 25 tahun, sudah nikahkan aja malam besok. Coba berdiri antum, berdiri supaya ibu melihat, berdiri. Ayo berdiri. Supaya ibu melihat. Tinggi antum berapa? Semeter berapa? Tinggi. Iya. 178. Wah, lumayan, Bu, tingginya bagus, pendapatan lumayan. Jujur, ibu ada anak perempuan di sini yang belum menikah, 25 tahun, 26 tahun. Jodohkan aja. Belum besok kita nikahkan di sini, mau? Ya, Bun. Ibunya ada di sini kan, ada mama sini kan? Iya, udah. Ibu setuju nggak punya besan teman akrab begini di satu pengajian? Setuju nggak? Kenapa? Hah? Ibu setuju kan? Iya bagus, Bu, teman ibu pengajian jadi besan. Masalahnya anaknya nggak mau.
Iya, surat 2235. Udah? Udah udah cukup. Jadi kesimpulannya keutamaan keikhlasan, bulan depan kita sambung lagi. Pertama, perintah dari Allah. Kedua, syarat utama ibadah. Ketiga, cermin hati manusia. Cara menumbuhkan ikhlas, selalu menghadirkan Allah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, mengingat pahala keikhlasan. Yang keempat, perbanyak ketaatan kepada Allah. Pertanyaan. Ayo. Lahir bulan Ramadan. Iya, pertanyaan. Keikhlasan itu kan ada hubungannya juga sama niat ya Ustaz. Iya, betul. Bagaimana menjaga supaya niat kita itu tetap lurus gitu. Kadang kita beribadah awalnya mungkin ikhlas gitu Ustaz. Cuma Di tengah jalan dirusak. Bagaimana agar ikhlas itu terpelihara? Banyak istighfar aja. Kalau menjaga kita nanti banyak istighfar. Yang kedua, jangan bicara yang tidak penting. Kalau bahasanya jamu, jaga mulut. Jakem, jaga cangkem. Itu intinya sebenarnya di situ. Kalau kita banyak istighfar, lupa kita tidak mengharapkan pujian, tapi pengakuan dari Allah. Jadi mencari ridho itu jangan banyak ngomong. Ya, ibu juga gitu. Beribadah ya beribadah. Dipuji orang ibu marah. Jangan bangga. Oh, luar biasa ibu ya, rajin ngaji, astagfirullah. Kewajiban kita bunda. Ibu hebat ya, hijabnya syar'i. Memang harus begitu bunda, perintah Allah. Jangan langsung bangga, nanti ria. Jaga itu keikhlasan itu. Karena ibadah yang diterima hanya yang ikhlas bu. Takutnya besok padang mahsyar hanya 35% yang ikhlas. Itu yang kita takutkan. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita bernilai amal soleh, supaya kita bisa secepatnya masuk surga. Kasihan bu besok begitu sampaikan malaikat laporan kebaikan, ternyata cuma 28% yang ikhlas. Nauzubillah. Teman kita udah semua di surga. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Kita mudah-mudahan ikhlas, mengajinya ikhlas, sholat ikhlas, ibadah ikhlas, sedekah ikhlas. Makanya jangan biasakan memuji orang bu ya, bisa merusak keikhlasan orang nanti. Dalam hati aja kita, subhanallah ibu itu ya pemurah. Itu aja ya. Jangan biasakan memuji-muji orang, nanti rusak ikhlas orang. Ya. Ya. Terus yang kedua. Ayo antum. Ini Ustaz, kadang kan kalau di Pakai mic aja supaya kenceng. kadang kan kalau di ini Ustaz di lapangan gitu kan kerjaan banyak orang-orang yang muslim gitu Ustaz. Kadang jadi emosi dia kalau nahannya gimana tuh? Banyak istighfar. Kenapa kita yang diuji Allah? Karena Allah melihat hanya kita yang sholat. Orang dolim gitu. Iya. Mereka memang tidak sholat, wajar dong jahat. Mulutnya tajam, setajam silet. Fitnah kan. Ya, terserah. Kalau saya beruntung saya dipitnah orang, pahalanya besar. Kalau kita dipitnah orang pak, pahalanya dikasih sama kita, dosa kita sama dia. Malah bersyukur kita dipitnah orang. Jangan marah. Alhamdulillah ya Allah, pahalaku dapat banyak, dosaku pindah sama dia, karena dia memfitnah aku. Jadi kalau kita beriman, santai aja. Dipitnah orang kita senyum, dibully orang kita nggak marah, dipuji nggak bangga. Sama cara kita supaya tenang di setiap waktu. Banyak istighfar, semua itu. Di setiap waktu kan bisa. Iya. Iya, istighfar itu kan zikir. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Pikiran kita tenang. Walaupun hidup kita pas-pasan, rumah kita kecil, mobil kita cuma 7 miliar, sabar. Ya. Insya Allah. Ada lagi? Halo ibu. Ini malam Ahad kok, biasa kan libur jam 10 nggak apa-apa. Ayo. Pak Daud. Pertanyaan. Nyambung dari ikhlas. Nyambung melulu. Ikhlas itu dikatakan sebagai ruh utama dalam ibadah. Betul. Dan yang kedua, ikhlas itu apakah ada batasannya? Intinya ikhlas itu berbuat karena Allah, titik. Itulah ikhlas.
Maradhatillah kalau bahasa Arabnya. Hanya semata-mata mencari ridha Allah. Konsekuensinya apa? Dipuji orang tidak bangga, dihina tidak marah. Konsekuensinya itu. Iya, dipuji nggak bangga, malah kita marah kalau dipuji. Jangan bu, jangan. Astagfirullah, saya beribadah karena Allah bukan karena pengakuan. Ya. Yang kedua, dilecehkan tidak langsung marah, tidak gampang tersinggung. Orang gampang tersinggung bu, gampang tersinggung, gampang sakit hati, itu ciri-ciri orang kurang iman. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, nggak teguran. Terutama cenderung wanita, nggak teguran sama tetangga, nggak teguran sama sebelah. Betul Ustadz katanya. Iya bu, cenderung wanita itu yang gampang tersinggung itu, nggak teguran. Ya, kalau kita orang beriman nggak mudah tersinggung. Diomongin orang kita senyum, dilecehkan orang kita senyum. Ibu nggak marah? Enggak lah, nggak apa-apa kok. Saya mau cari ridho. Ibu nggak marah dilecehkan. Para dulu ibu yang bantu dia waktu susah dari Garut. Nggak apa-apa. Sekarang kan dia orang kaya, suaminya pejabat, wajar dong. Masa ibu kok tersinggung? Enggak tuh. Saya mau cari ridho Allah. Itu seorang ibu yang beriman. Bisa bu? Bare. Berat ya. Ada lagi? Kalau batasannya ada, nggak ada? Nggak ada batasan. Intinya ikhlas itu tidak bangga dipuji, tidak marah dicaci. Nggak ada batasan. Hidupnya slow but slow, you know? Tenang aja, slow but slow. Nggak tahu siapa artinya itu, pokoknya sok-sok aja lah. Ya bu. Iya udah, yang lain, ayo. Misalkan Ustadz kita nih udah beribadah nih, kita dengan niatan kita pengen khusyuk gitu, ikhlas karena Allah. Tapi tiba-tiba pada saat selesai kita beribadah malah dipuji sama orang itu, nanti takut jadinya itu ria atau gimana tuh? Istighfar aja. Astagfirullah. Contohnya, khusyuk banget ya ente sholat tadi. Astagfirullah. Gak usah ngomongin gitulah. Berusaha ibadah saya nanti. Makanya saya bilang, janganlah bu biasakan memuji orang. Ya, jangan biasakan memuji orang. Merusak ibadahnya nanti. Sayangilah orang. Kan sering gitu ya. Oh khusyuk banget ya sholat lu tadi. Ditikam aja nggak terasa katanya. Karena ikhtiar dan khusyuknya. Halo, ibu-ibu, ayo. Ibu-ibu yang bertanya itu cerdas, yang nggak bertanya blow on. Ayo. Ayo bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mike kasih. Tentang sabar. Iya. Kan sabar itu ada sabar ketaatan ya. Tentang sabar dalam mencintai takdir Allah kan ada ya Mas. Bagaimana caranya? Sabar itu kalau kita bicara global ada 3 bu. Sabar dalam menerima takdir, sabar dalam menerima keburukan, sabar dalam menerima kebaikan. Jadi kadang kita dipuji orang nanti, di situ sabar untuk tidak bangga, sabar untuk tidak tersinggung, sabar untuk selalu beribadah meskipun dilecehkan orang, atau meningkatkan ibadah bukan karena pujian. Bagaimana caranya? Kembali saya katakan banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nggak sempat kita ngerumpi itu bu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, di tukang sayur sering itu ngerumpi. Banyak aja istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah berapa kali istighfar sehari? 100 kali, masya Allah. 100 kali sehari minimal. Di hadis sahih itu 100 kali. Kadang kita belum tentu 50 kali sehari. Para Rasul jamin masuk surga. Ya, kata kunci selalu saya katakan istighfar. Apa itu pesan-pesan? Hah? Pesan aja pesan. Yang bayar Pak Dedi. Ada lagi, ibu-ibu?
Menguji kesabaran itu, orang beriman pasti diuji, Bu. Lewat siapa, Bu, ibu kadang? Lewat suami, lewat anak, lewat mertua, lewat orang tua, lewat ipar. Ipar kadang yang paling sering itu. Ipar perempuan ibu, adik suami ibu yang perempuan, mertua ibu yang perempuan, teman akrab ibu yang perempuan, tetangga ibu yang perempuan, cenderung. Ibu ngaji diomongin, ngapain sih ngaji terus? Berkerudung hijab syar'i, ngapain sih harus berkerudung? Kayak emak-emak saya lihat, maunya diikat di leher kayak orang bunuh diri. Dulu kan kerudung gitu kan, diikat di leher kayak orang bunuh diri. Itu kan bukan kerudung syar'i, itu bunuh diri. 3 hari meninggal. Jilbab sesat, bukan gaul. Enak aja bikin istilah yang salah. Jilbab sase. Ya ada ibu. Bu apa namanya ini? Pertanyaan. Apa beda ikhlas dengan ridho? Ridho itu dari Allah, ikhlas dari kita. Ridho itu kan perbuatan Allah. Allah ridho sama kita. Kenapa Allah ridho? Karena kita ikhlas. Bukan soal perbedaannya, Bu. Ridho itu dari Allah memandang hambanya, ikhlas itu hambanya melakukan perbuatan, disebut ikhlas. Begitu, Bu. Oke, understand? Terus orang belum jam 10 kok ini boleh istilah udah dari tadi melulu. Hah? Enggak apa-apa sampai jam 10 ya, enggak apa-apa kan, Bu? Ibu itu aja enggak gelisah-gelisah beliau dari tadi udah. Orang jalan-jalan aja mereka jam 11 baru pulang kok. Ini ngaji. Ibu yang kerudung hijau. Yang sana kerudung hijau. Iya, Mami. Ada Mi? No problem. Ya ada yang lain. Bapak kembali. Ada. Pak Subur. Ya, ada lagi, ayo. Masih jauh, Pak. Mati semua. Bayangkan, seandainya Allah turunkan satu penghuni neraka ke muka bumi ini, semua makhluk mati. Kan mengerikan busuknya itu. Bangkai yang paling bau apa? Bangkai manusia, Pak. Bangkai tikus masih kita toleransi ya kalau di rumah. Coba bangkai manusia. Pernah melihat manusia busuk? Oh, mengerikan baunya. Karena semua dimakan, ada karedok, gado-gado, segala macam. Kalau binatang kan makannya sejenis. Kuda makanannya rumput, nggak pernah makan karedok, makan mie ayam. Kalau manusia kan semua dimakan, ada karedok, mie ayam, apa segala macam dimakan. Rujak cingur, kura-kura. Ya ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita tutup jam 10 kurang. Tapi habis acara ini kalau ibu mau non formal silakan. Kemudian di sana masih ada apa itu? Masih ada mihun, silakan dimakan. Free, nggak bayar. Tapi jangan dibungkus. Udah habis. Masih ada? Mbah, masih ada? Masih ada mihunnya? Ya udah silakan kalau lapar makan mihun. Ya terima kasih banyak. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.